Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Ada nada-naganya pemerintah ini bakal menggunakan opsi ketiadaan dana untuk menunda pemilu. Ini banyak dicurigai oleh berbagai kalangan dan yang menarik ini di Medan. Ketua KNPI Medan bersama dengan sejumlah pemuda di sana menggalang untuk pengumpulan dana. Ini saya kira mungkin semacam apa ya, koin untuk pemilu gitu ya. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua KNPI Sumatera Utara, yakni Bung Samsir Pohan. Assalamualaikum, Bung Samsir. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bang. Ya, ini gimana ceritanya? Sudah berapa nih terkumpul dana untuk dukung pemilu ini? Jadi memang penggalangan dana itu baru kita mulai kemarin, baru 1 hari, jadi belum kita cek rekening berapa yang sudah masuk. Rencana kita cek itu per 2 hari, Bang, karena kan periode donasinya 11 sampai 21 Maret, 10 hari. Jadi per 2 hari kita cek, akan kita umumkan. Jadi persisnya berapa belum tahu, karena itu kan akun lembaga, jadi tidak bisa ada bankingnya gitu, jadi harus cek pakai ini akun khusus gitu. Selain KNPI ini ada organisasi lain tadi yang bekerja sama dengan KNPI ya? Apa nama organisasinya itu? Oh iya, kita menggandeng Pos Bantuan Hukum Revolusioner Sumatera Utara, namanya PBHRSU. Kita gandeng karena memang semangat yang kita usung ini kan bahwa KNPI selaku organisasi berhimpun pemuda tidak sendirian gitu, ada lembaga yang kita gandeng. Kenapa lembaga hukum yang kita pilih? Itu juga lembaga-lembaga hukum kumpulan anak muda juga, karena memang ini berkaitan dengan donasi sensitif kan, soal uang, jadi kita gandenglah lembaga hukum. Oke. Nah, mengapa kemudian teman-teman dari Medan ini terpikir untuk melakukan penggalangan dan apa ada kaitannya dengan munculnya suara-suara kemungkinan pemilu ditunda karena ketiadaan anggaran itu? Ya memang kan seperti yang kita sama-sama dengar di media bahwa 2 ketua umum partai politik menyampaikan bahwa salah satu alasan wacana pengunduran pemilu itu persoalan kekurangan anggaran. Maka kita menjadi aneh gitu bahwa lembaga partai politik mestinya tidak menyederhanakan persoalan dengan ketiadaan anggaran. Ini kan apa ya? Kita melihatnya patut dicurigai ini mengada-ada, tapi itu pun kita berbaik sangka, maka selaku pemuda warga negara kita bergerak dari Sumatera Utara, kita himpunlah dana dari masyarakat kalau memang alasannya persoalan keuangan. Ini kan soal bahwa kita tunjukkan kita juga bagian dari kelompok yang bertanggung jawab terhadap perjalanan demokrasi secara baik di Indonesia gitu. Jadi apa yang terpikir oleh teman-teman, apa bahayanya jika kemudian terjadi penundaan pemilu ini? Pertama, bernegara itu kan bermufakat, bahwa kita sudah punya konsensus, kesepakatan, janji, tekad ya, bahwa sistem menurut Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 22 itu ayat E, sistem kita menganut pemilu per 5 tahun, gitu, per 5 tahun. Jadi bahayanya adalah akan terjadi kebiasaan-kebiasaan merubah undang-undang. Padahal ini kan sakral gitu ya, mengikat. Yang diikat oleh undang-undang ini kan hak dan kewajiban. Hak negara untuk menyelenggarakan pemilu, ya, kewajiban negara menyelenggarakan pemilu, hak rakyat ya untuk mengikuti pemilu gitu. Ini kan kedaulatan rakyat yang terganggu. Maksud saya yang berbahaya itu ini jadi kebiasaan. Kira-kira begitu.
lebih jauhnya sebenarnya ini kan bisa juga disebut ada upaya makar konstitusi, kira-kira begitu, mengarah ke sana. Jadi ini nggak main-main sebenarnya. Tapi kalau bahaya, apakah ada tanda kekacauan, itu kan kita berlebihan. Tapi yang saya khawatirkan akan terjadi apa namanya? Ini akan menjadi jurisprudensi, kebiasaan-kebiasaan ke depan bahwa oh ya udah kita undur, kita ulangi, kita rubah, itu kan kayak menata negara ini kan nggak bisa begitu, gitu kira-kira. Oke, jadi sebenarnya kalau kembali ke soal penggalangan dana ini hanya semacam pressure moral, atau Anda benar-benar serius ini ingin mengumpulkan dana cukup besar dan kemudian menggalang dari berbagai komponen-komponen lain di seluruh Indonesia? Ya kalau kita sih sebenarnya ingin menyampaikan pesan moral ya, bahwa pertama kita punya tanggung jawab yang sama, bahwa persoalan penyelenggaraan negara, berjalannya demokrasi dengan baik tidak hanya tanggung jawab elit, tapi juga civil society, masyarakat punya tanggung jawab. Untuk itu kita mengajak, oke, kita berbaik sangka bahwa persoalan keuangan, ayo kita kumpulin dana. Yang kedua, kita juga ingin melihat respon masyarakat. Bagaimana sebenarnya melihat, walaupun memang isu ini kan isu elit ya, bahwa sebagian masyarakat itu kan mungkin ya nggak begitu peduli mau pemilunya besok, 10 tahun lagi atau berapa lama priorisasi. Sebenarnya masyarakat tidak punya cukup energi untuk memikirkan itu di tengah kehidupan yang sulit gitu kan, apalagi masyarakat bawah gitu. Jadi begitu kira-kira Bang, kalau menurut kami gitu. Nah, oke, walaupun isu ini bersifat elit, sejauh ini ketika Anda melansir gagasan ini, bagaimana respon-respon yang muncul? Ya beragam, ada yang mendukung, ada yang juga mencibir, ada yang abai atau cuek. Tapi kita sekali lagi tidak sedang mengambil panggung untuk puja-puji gitu Pak. Yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak muda lain, kepada mahasiswa, kepada civil society, kepada masyarakat luas, bahwa kalau DPR-nya, kalau partai politiknya sudah mulai bingung demokrasi, menurut saya itu latah, kemudian sesat pikir, menghayati undang-undang, maka yang harus pick up itu ya kita-kita ini, civil society, masyarakat, mahasiswa, pemuda. Ya kita mengajak seluruh lapisan lah, bahwa ini nggak main-main gitu. Kita ini bukan mau lucu-lucuan. Gitu. Gerakan ini bukan gerakan mau pansos atau gerakan yang mau apa ya, kayak lucu, bukan, tapi lebih kepada ini ada persoalan serius. Ya sekarang oke, persoalan masa jabatan masa pemilu gitu, waktu atau diundur. Besok kita bicara hal serius lagi, yang urgen, yang lebih urgen atau bahkan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak langsung, ya besok ada perubahan lagi gitu. Ini kan itu kenapa dulu kita itu kan ada GBHN, ya, ada perencanaan panjang. Lah jangan apa ya, jangan kayak tiba-tiba bicara ini ada aspirasi masyarakat, ada big data, gitu. Nggak begitu gitu. Jadi kesepakatan yang sudah dibuat, jika ingin dibicarakan ulang, disepakati ulang, mestilah melalui pelembagaan yang sama gitu. Bukan dari asumsi, persepsi, suka, tidak suka, atau hal-hal yang sifatnya sentimental, itu nggak bisa. Ini konstitusi, tidak bicara rasa, tidak bicara hal-hal yang sifatnya sentimental, tidak bisa. Ini bicara aturan, bicara marwah negara, marwah pemerintah gitu. Maka saya juga mengkhawatirkan, even itu presidennya siapa ke depan, kalau begini kita patut mencurigai ya, di belakang ini jangan-jangan ada oligark ya, yang ingin mencengkram bahkan presiden, DPR dan seterusnya. Jadi saya sekali lagi tidak sedang menyerang siapapun gitu.
apakah itu presiden, apakah itu partai politik, apakah itu DPR atau oknum tertentu. Tapi saya dan kami bincang-bincang, ya wajar dong kita mencurigai ada oligark di belakang ini yang ingin mencatur-catur. Nggak bisa. Negara ini nggak bisa dikuasai oleh sekelompok orang saja. Ini ya, demokrasi itu kan guyup, ya, rame-rame, sama-sama gitu. Ya ini kan sekarang apalagi zaman terbuka sekarang ini kan ya suara-suara ini kita tampung lah gitu. Bahwa kemudian ada terbelah dua ya apa namanya soal ditunda atau tepat waktu. Sekali lagi kita ajak saja gitu. Yang kita sepakati apa? Ya per 5 tahun sudah itu dulu, bahwa kemudian akan ada evaluasi itu nanti gitu. Jangan di masa-masa seperti ini yang kita melihat apa namanya ya suara-suara dari partai politik itu kok kayaknya teratur dan diatur, nah, kira-kira begitu. Jadi teman-teman mencurigai bahwa ini ada agenda terselubung di balik upaya menunda pemilu ini. Jadi bukan ekonomi itu hanya semacam jadi dalih saja gitu ya. Ya menurut kita begitu. Tapi begitupun seperti yang saya bilang tadi, baiklah kita berbaik sangka. Ya ayo kita gotong royong gitu sama-sama kumpulin uang, kita bantu negara untuk pemilu tepat waktu gitu supaya nggak kisruh, supaya jangan ada yang dipersalahkan. Kita kan nggak mau juga presiden yang sudah kita pilih, DPR yang sudah kita pilih, partai yang sudah kita tetapkan, kemudian terdelegitimate gitu loh karena peristiwa ini. Gitu. Kita jaga sama-sama ini. Ada pemikiran nggak ini bahwa gagasan Anda ini kemudian dikomunikasikan kepada KNPI pusat dan akan menjadi semacam gerakan dari KNPI di seluruh Indonesia gitu? Begini, memang Bang, kita ini kan membuat gerakan itu laporkan ke DPP. Ya. Selaku internal organisasi ya. Ya. Juga ke polisian kita sampaikan. Jadi kerjasama kita ini juga kita buat tertulis bermaterai dengan lembaga PBHRSU. Jadi bukan sekadar kita buat gerakan untuk makanya kami sangat hati-hati, sangat berhati-hati. Ini kan soal uang gitu. Percayaan yang akhirnya nanti uang yang terkumpul ini kami serahkan ke KPU. Makanya gerakan ini, kegiatan ini kami laporkan ke DPP KNPI, ke Polda Sumatera Utara, ke PPTK, ke pihak-pihak terkait yang dianggap perlu. Gitu. Nah, tadi Anda menyebutkan waktu pengumpulannya itu hanya berapa? 10 hari ya? 10 hari, tapi dalam perjanjian yang kami buat dengan PBHRSU, diperpanjang jika diperlukan. Oke. Nah, periodenya mulai tanggal 11 sampai 21 Maret. Ya, apa indikator harus diperpanjang? Apakah dari sisi jumlah yang terkumpul atau dari aspek lain yang menjadi pertimbangan diperpanjang atau dihentikan kegiatan ini? Kalau antusias masyarakat, ya ada yang bilang jangan tutup dulu lah, kita mau nyumbang gimana, Pak? Ya kan? Kan gitu. Nah, sama jawaban seperti para elit itu, ya kalau masyarakat mau ini gimana? Sama nih, kalau masyarakat mau nyumbang gimana? Mungkin kita kita tolak. Ya kan ya, harus kita maknai bahwa orang yang menyumbang itu juga kan panggilan dari sebagai warga negara bahwa negara ini harus berjalan dengan baik, demokrasi harus jalan, pemilu harus jalan, semua harus tenang, nggak ada gaduh-gaduh lagi gitu. Jangan kemudian kegaduhan itu dari elit datangnya gitu. Ya ini kan kita ajak masyarakat untuk dewasa, ya sudah gitu. Apapun yang menjadi alasan, kita hargai sebagai sebuah pendapat, sebagai event itu kemudian ada kepentingan, tapi kan harus hargai. Yang tidak apa-apa soal keuangan elit. Nah yang lain ini soalnya apa? Pecahin dong sama-sama di elit di masyarakat. Bergeraklah mahasiswa, pemuda, para akademisi gitu loh, jangan hanya di kampus, gitu. Jurnalis, dan seterusnya juga harus bersuara kan. Gitu. Oke, kan pemerintah, partai-partai politik, dalam ini bukan pemerintah ya, partai-partai politik dan juga Pak Luhut, saya kira sebagai representasi pemerintah mengklaim bahwa berdasarkan big data
ini banyak yang menginginkan perpanjangan penundaan pemilu dengan alasan ekonomi gitu. Tapi kalau teman-teman di KNPI di Sumatera Utara lah katakanlah gitu, bagaimana menyerap aspirasi dari masyarakat atau khususnya kalangan muda soal penundaan ini? Saya pikir tidak pada porsi mengamini atau membantah apa yang dikatakan oleh Pak Luhut. Tapi sekali lagi, keputusan ya dimajukankah pemilu, diundurkah pemilu, itu kan pelembagaannya jelas bahwa ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 huruf E gitu kan. Tidak bisa sekali lagi berdasarkan asumsi atau dorongan masyarakat. Kan kita sudah mewakilkan, ada DPR, ada MPR gitu. Jadi kalau kemudian misalkan terbukti gitu ya bahwa 90% masyarakat menginginkan pemilu tepat waktu atau ditunda atau dipercepat, itu kan hanya sebagai sebuah data yang bersifat dinamis. Besok nggak tahu, lusa bagaimana kita nggak tahu gitu ya. Yang menjadi pegangan adalah aturan, undang-undang, hukum gitu loh. Ini bukan soal hal-hal yang sifatnya sentimental, disukai, tidak disukai, kemudian berprestasi, tidak berprestasi, berguna, tidak berguna, tidak itu. Tapi ada apa? Menjunjung tinggi apa yang menjadi kalimatun sawa, kira-kira begitu Bang, bahwa kita per 5 tahun harus pemilu. Kan telah panjangnya kan kenapa harus 5 tahun, kenapa maksimal 2 periode, itu kan banyak literatur yang menyampaikan bahwa ada kekhawatiran abuse of power, penyimpangan dan seterusnya. Itu kan ya silahkan gitu. Tapi pada faktanya kita menganut fixed term 5 tahun pemilu, 5 tahun pemilu. Gitu dia, Mas. Jadi sebenarnya justifikasi kepuasan terhadap kinerja pemerintah, apapun big data dari yang diklaim bahwa menginginkan ada penundaan pemilu dan sebagainya itu tidak bisa menjadi basis legitimasi kemudian dilakukan penundaan pemilu. Itu prinsip yang teman-teman pegang ya. Betul, betul. Yang melegitimasi itu kan lembaga resmi, lembaga tinggi negara, MPR, DPR. Bahkan omongan ketua umum partai itu kan juga nggak bisa menjadi ini, nggak bisa menjadi apa namanya pegangan gitu. Ya. Kan sama tuh suara ketua tuh, partai politik dengan suara seorang guru, seorang dosen, seorang tukang beca, seorang sopir itu sama. Ya. Tapi ketika terlembaga dalam satu lembaga DPR, MPR, itu baru punya kekuatan hukum legitimate gitu. Ya. Bagaimana dengan argumen yang lain politis? Ya, bagaimana dengan argumen bahwa konstitusi itu kan bisa diubah oleh MPR dan kemudian ketika nanti MPR memutuskan melakukan perpanjangan, bagaimana sikap teman-teman? Ya, kualitas bangsa ini lagi dipertanyakan. Elitnya, kalau elitnya sudah mengarahkan untuk itu, ya kita lihat apakah memang mahasiswa, pemuda, jurnalis, civil society kita diam, ya itulah kualitas bangsa kita, Bang, gitu loh. Tapi saya yakin masih banyak orang yang berpikiran bahwa negara ini harus ditata secara serius, gitu. Nggak bisa maunya-maunya. Ini kan jangan gini loh, maksudnya jangan kemudian mentang-mentang, nggak bisa. Ini nanti hukum besi sejarah itu kan berlaku. Kalaupun itu terjadi, elit memaksakan misalnya, kemudian masyarakat tidak bisa berbuat apa, tidak bisa mencegah itu, ya waktu yang akan kemudian membuktikan bagaimana perjalanan bangsa ini. Ya para pelaku itu akan dicatat oleh sejarah. Baik, nih Bung Samsir Fuad cukup clear. Jadi misinya ini bukan berapa besarnya uang yang akan terkumpul, tapi ini ada semacam gerakan moral gitu, pesan pada para pemimpin bangsa itu bahwa jangan main-main dengan konstitusi, apalagi kemudian mengatasnamakan survei, lembaga survei atau big data ya. Pesannya kira-kira semacam itu ya. Oke. Betul. Ya, baik. Terima kasih Bung Samsir Fuad atas kesempatannya ini. Nanti data-datanya akan selalu diupdate ya, dan semoga sukses dengan gerakan ini. Dan
saya kira bisa mengilhami dari elemen-elemen lain, tidak hanya pemuda, tentang betapa bahayanya gerakan yang makar terhadap konstitusi dengan melakukan penundaan pemilu ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.